Wow. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, hari ini kita bakal masak makanan simple yang udah pernah gue masak sebelumnya. Nah, jadi di video kemarin itu yang kita catering bikin bakso ayam, banyak yang request DM di Instagram atau di kolom komentar pada bilang bikin videonya tersendiri atau video secara detail untuk membuat si bakso ayam gorengnya itu. Sebenarnya sih resepnya simple banget ya, kalau teman-teman merhatiin resepnya secara detail di video catering tersebut juga teman-teman bakal bisa bikin sih. Tapi oke lah, karena hari ini kita punya kesempatan, jadi gue bakal bikin video membuat atau resep bakso ayam goreng. Oke, untuk bahan-bahannya langsung aja, simple banget. Nah, di sini gue punya bombay, terus gue punya bawang putih, terus di sini ada daun bawang, ya. Selanjutnya di sini kita punya daging ayam. Di sini gue menggunakan paha ayam, tidak menggunakan kulitnya, hanya dagingnya saja. Buat lebih enak lagi ditambahin lemak ayam juga boleh, apalagi ditambahin udang, itu makin enak. Tapi di sini gue pakai paha ayam saja. Oke, untuk selanjutnya di sini gue punya minyak bawang putih lebih tepatnya lagi. Terus bumbu marinasinya kita punya lada, garam, kaldu bubuk. Terus di sini ada 1 butir telur yang kita gunakan untuk kurang lebih ini 400 gram paha ya, atau 2 lembar paha deh, paha ayam filet. Nanti di sini kita juga akan menggunakan minyak wijen dan juga ada kecap ikan sedikit aja untuk aromatik dan menonjolkan rasa Chinese foodnya teman-teman. Gitu aja bahan-bahannya. Sekarang kita bakal langsung mulai masak. Untuk pekerjaan kita hari ini, gue disupport lagi sama Mitochiba, atau alat yang akan gue pakai di sini food processor Mitochiba CH200 ya. Di sini gue sering banget pakai food processor ini karena memang untuk keseharian di tempat usaha gue juga gue sering pakai untuk giling bawang, giling daging dan lain sebagainya. Oke, langsung aja ini kita buka. Nah, simple banget ya bikinnya teman-teman. Di sini kita ada daun bawang, kurang lebih kita pakai 2 batang ya. Nah, ini kita masukin aja langsung ke tabung food processor Mitochiba CH200-nya. Nah, gue taruh di sini. Oke, selanjutnya bawang putih ya. Bawang putih di sini gue pakai 6 siung aja. Ya, kita nggak pakai banyak-banyak karena kita nanti pakai minyak bawang lagi ya untuk diadukan si dagingnya. Selanjutnya ini ada bombay. Oke, kita pakai setengah butir ukuran sedang ya, gede banget enggak, tapi kecil juga enggak. So, kita masukin. Oke, ini untuk rempah-rempahnya kita giling dulu sebentar. Oke, cukup. Selanjutnya, nih paha ayamnya akan kita potong kotak-kotak kecil ya. Selain untuk mempermudah proses penggilingannya, ini juga bikin si dagingnya jadi cepat halus. Langsung aja gue potong-potong. Ya, nah ini pahanya udah kita potong kotak-kotak kecil ya. Jadi ini untuk mempermudah proses penggilingan si daging ayamnya biar cepat halus dan juga nanti teksturnya merata teman-teman ya. Oke, di sini gue sambil manasin minyak biar nanti setelah adonan kita jadi kita nggak butuh waktu lama lagi untuk memanaskannya. Daging ayamnya langsung gue masukin aja. Oke, nah ini mudah sekali, tinggal kita tutup. Dan sekarang langsung gue giling ya dengan food processor Mitochiba CH200 gue. Kita cek dulu. Oke, sedikit lagi ya, ini masih belum halus banget. Gue mau tekstur dari baksonya ini halus banget biar nanti kita bisa dapat tekstur yang lembut banget di dalamnya. Oke, cukup ya. Hati-hati juga dalam menggiling daging ya kalau mau bikin bakso kayak gini teman-teman, karena kalau kita ngegilingnya nggak berhenti-berhenti nanti si dagingnya bisa mateng karena panas ya si food processornya. Oke, ini kita rapikan dulu. Kita udah pakai sarung tangan dan sekarang gue bakal lanjut buat bikin adonan si bakso goreng ayamnya teman-teman. Nah, ini kita kerok yang bersih. Oke, jadi bikinnya mudah banget ya teman-teman ya. Di dalam adonan ayam ini langsung kita gilingin aja daging ayam, bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang. Nah, untuk selanjutnya biar dia teksturnya lembut gitu ya, lembut. Jadi kita pakaiin telur. Nah, ini untuk 400 gram kita pakai 1 butir telur. Oke, kita pastiin dulu telurnya aman. Iya, aman ya.
Oke, telurnya masuk. Nah, selanjutnya kita kasih sedikit sagu ya. Sagu kita masukin. Seperti biasa resep gua 10% kita pakai. Jadi ini 400 gram, kurang lebih kita pakai 40 gram. Ya, 2 sendok cukup. Oke, sekarang kita masukin bumbu-bumbunya. Kaldu ayam bubuk kurang lebih ini kita pakai 2 sendok teh. Terus untuk garam kita pakai 1 sendok teh. Untuk ladanya nih agak banyak, kita pakai 2 sendok teh nih. Biar berasa ya. Dan yang terakhir ini adalah inti kenikmatannya, kita punya minyak bawang. Kita masukin minyak bawangnya nih kurang lebih 1 sendok makan berserta dengan minyak-minyaknya. Oke, cukup. Sekarang kita aduk-aduk. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini teksturnya dia lembut gitu ya, kecampur telur. Tadi kan agak padat gitu ya. Nah, sekarang kita masukin telur, dia jadi teksturnya agak sedikit lebih lembut. Oke, ini kita aduk terus ya, kita aduk terus sampai semua bumbunya kita pastikan merata ya. Nah, ini adonannya dia agak cair ya, memang seperti itu biar kita bisa dapetin tekstur lembutnya. Nah, ini sagunya kita akan pakai lagi. Jadi sebelum kita goreng, nanti si baksonya ini kita bikin bulat-bulat kan, terus kita masukin ke dalam sagunya, teman-teman. Oke, gua rasa ini udah bercampur dengan baik ya bumbu-bumbunya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini teksturnya juga udah bagus banget. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik pembuatannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini baksonya udah kita aduk, udah kita campur ya, teksturnya udah bagus. Nah, sekarang kita ambil begini. Oke, terus kita cemplungin ke sagu. Nah, tipis-tipis aja, jangan tebel-tebel. Terus langsung kita goreng, teman-teman. Nah, gitu, biarin aja ya, kita goreng dengan api kecil. Nih, kayaknya kita harus lepas sarung tangan nih, bukan mainan kita nih. Nah, seperti itu, kita masukin dalam sagu. Kita puntel-puntel ya, jadi sagunya tipis-tipis aja ya, teman-teman ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, ini dia bakso terakhir kita. Oke. Iya, masih ada nih. Sayang, nempel-nempel di tangan. Oke, lumayan dapat kecil. Nah, baksonya udah kita buat semua. Sekarang lagi kita goreng. Tangan gue juga udah kotor banget. Sekarang gue mau rapiin dulu ya. Tangan gue mau gue bersihin dan ngerapiin dapurnya dulu. Nanti kita bakal lanjut buat goreng-goreng si bakso ayam ini. Oke, gue udah selesai cuci tangan, udah bersih, dan di sini kita lagi goreng-goreng si bakso ayamnya. Nah, teman-teman bisa lihat tekstur dari bakso ayamnya, gila, ini cakep banget. Sejujurnya ini lebih cakep dari yang kemarin kita bikin buat catering ya, dia lebih lembut. Yang kemarin kita bikin buat catering itu nggak sebagus ini, karena apa? Karena kemarin bikinnya tuh banyak banget. Udah gitu, gue bikin sendiri ya, jadi gempor. Jadi di situ pas di pertengahan gue bikinnya udah asal-asalan. Kalau nggak salah kemarin bikin sampai 500 piece atau 500 butir ya, dan sendirian. Kemarin kita nggak finishing atau nggak kita coating pakai sagu di akhir baksonya. Jadi cuma adonan bakso tadi kita gulung-gulung, terus kita goreng aja. Nah, di sini ini adalah versi yang perfectnya ya, teman-teman, yang bener-bener perfectnya. Dan di sini gue bikin dengan takaran kira-kira dan coba-coba ya. Kalau kita yang udah biasa masak, kita biasanya udah punya tangan yang lebih terbiasa lah dengan takaran. Jadi kita udah tahu ngelihat daging kira-kira segini, bumbunya tuh bakal segini gitu. Jadi udah otomatis ya, tangannya itu udah ajaib. Nah, untuk dapetin tekstur bakso goreng yang sempurna, ini kita goreng kurang lebih 7 sampai dengan 8 menit aja udah cukup ya. Kalau misalkan terlalu lama, takutnya nanti si dagingnya jadi dry, terus jadi nggak juicy, nggak empuk, dan nggak nikmat. Tapi juga jangan kurang dari 7 menit teman-teman, karena kita takut si daging ayamnya nanti jadi nggak mateng dan sangat-sangat berbahaya untuk dikonsumsi ya. Harus ingat. Oke teman-teman, tadi kita udah goreng ya si bakso ayam ini kurang lebih 8 menit dan ini udah dapat hasil yang luar biasa bagus banget. Nah, tuh teman-teman bisa lihat warnanya bener-bener cantik banget si bakso ayamnya, luar biasa. Dan jangan sampai overcook. Sekarang gue matiin dan kita akan saring. Kita ambil si baksonya. Oke, mantap.
Oke. Nah, ini bakso gorengnya udah jadi ya. Lagi kita keringin dulu. Teksturnya mantep banget, warnanya juga bagus banget. Tapi sekarang gua lagi bingung kita bakal bikin cocolan apa yang sekiranya cocok untuk si bakso goreng ayam ini. Tapi gua mau bikin sambal kecap, tapi kita nggak punya sambal. Jadi kayaknya kita bakal bikin tetap sambal kecap. Ya, soalnya kalau goreng-goreng kayak gini ya, terus dia dengan cita rasa Chinese food itu kalau menurut gua cocoknya kita makan pakai sambal kecap ya, kecap manis yang dikasih cabe atau kecap asin yang dikasih cabe ya. Tapi kalau gua lebih cenderung karena ini udah asin dan gurih, gua bakal bikin cocolannya tuh kecap manis dengan cabe gitu ya, lebih mantep rasanya. Kita masih nunggu AU, jadi karena kita nggak punya cabe, kita pakainya cabe yang sudah digiling aja nih, cabe yang biasa digunakan di kedai gua. Oke, kita lanjut. Ini ada kecapnya. Ini kecap kita beli yang nggak ada mereknya ya. Kita tuang. Oke, nggak usah terlalu banyak, nanti nggak habis, sayang. Ini kecapnya bisa ada mereknya, kalau ada yang mau naruh mereknya di sini juga boleh langsung aja email ke saya atau DM Instagram. Mungkin dari perusahaan-perusahaan kecap yang mereknya mau ditaruh di sini boleh loh. Tapi ya nggak gratis ya teman-teman ya. Oke, ini kecap manisnya udah kita tuang. Terus ya ini sambal nasi goreng, sambal yang biasa dipakai untuk pedasin nasi goreng mie kue tiaw di kedai gua. Cuman ini juga sambal serbaguna ya. Resepnya udah di-share 1 tahun yang lalu ya. Oke, langsung kita pakai. Pedasnya ya sesuai selera aja ya. Nah, kita masukin kecap manis, cabe, terus kita kasih sedikit minyak bawang nih. Biar dia sambalnya jadi wangi. Wow. Oke, kita coba dulu. Udah cukup belum pedasnya? Mantap. Nah, begini aja bikin sambal cocolan ini. Mantep banget. Sekarang kita bakal lanjut buat plating. Baksonya kita taruh di sini semua. Oke. Nah, kita ambil sambalnya. Dan kita akan buka. Kita akan belah baksonya. Satu lagi. Oke. Oke. Dan ini dia bakso goreng ayam kita dengan sambal kecap cabe minyak bawang putih udah beres, dan ini udah siap untuk kita makan. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini bagus banget ya untuk tekstur dan warna dari si bakso goreng ayamnya. Ini sambalnya juga sangat-sangat menggugah selera teman-teman. Kita pakai kecap manis dengan cabai giling aja, terus kita kasih minyak bawang, jadi aroma rasanya mantep banget. Dan teman-teman bisa lihat tekstur dari dalam si baksonya ya. Ini baksonya tuh bener-bener empuk nih, gue tekan ya. Tuh. Oke. Di sini kita pakai perbandingan 90% daging dan 10%-nya itu adalah tepung atau sagu. Oke, ini bener-bener empuk banget dan kita cobain tanpa cocolannya dulu ya. Kan? Rasanya pas, mantap. Dan kita makan pakai sambalnya nih. Bener kan gue bilang? Karena ini rasa dari si baksonya itu udah asin, gurih. Jadi ketemu cocolan ini manis dan pedes itu mantep banget. Cocok banget. Kita cobain lagi. Wow. Mantep. Resepnya mudah dan simple banget. Gue yakin kalian semua pasti bisa bikin. Intinya gini aja, nggak ada lagi yang pengen gue kasih tau ke teman-teman. Tipsnya digoreng dengan api sedang ya, kurang lebih 7-8 sampai dengan 9 menit lah. Pokoknya pastiin matang sampai ke dalam-dalamnya. Untuk sambal, kalau teman-teman nggak suka kecap manis, boleh diganti kecap asin. Tapi menurut gua rasanya kurang balance karena asin ketemu asin. Dan yang terakhir, buat teman-teman semua yang pingin beli produknya ini, Mitochiba ya, yang gue pakai Mitochiba Food Processor CH200. Dia ada 2 seri, tapi yang gue pakai yang ini karena ini lebih kuat dan pemakaian gue
gue juga cukup sering dan menggilingnya juga cukup banyak karena gue pakai juga untuk keseharian gue di tempat usaha gue. Teman-teman bisa dapetin link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga di follow IG-nya Mitochiba ID. Jangan lupa juga di follow Instagram gue. Jarang-jarang gue minta follow Instagram, tapi bolehlah sekali-sekali ya. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.